Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Selatan. Yang kami hormati Bapak Kepala P4DK dan PLB. Yang kami hormati Ibu Kabid Ketenagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan. Kami mengingatkan kembali bahwasanya manfaat dari pendidikan guru penggerak adalah geraknya komunitas belajar secara berkelanjutan. Ini merupakan satu tantangan sendiri dan kita bisa mensinergikan, mengkolaborasikan dengan komunitas-komunitas yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian. Yang keduanya dapat menerapkan pelajaran aktif oleh guru-guru yang lain. Seperti kita ketahui, guru penggerak adalah guru yang telah lulus seleksi, kemudian juga telah mengikuti program pendidikan guru penggerak, sehingga bisa dikatakan Bapak Ibu nantinya sebagai seorang guru penggerak resmi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, dari guru penggerak bisa menjadikan pemimpin di masa depan, menjadikan guru penggerak lainnya yang bisa diterapkan oleh guru-guru di sekolah Bapak Ibu para peserta didik, sehingga mereka dapat berpikiran positif dalam proses pembelajarannya. Nanti Bapak Ibu mampu mengidentifikasi posisi diri Bapak Ibu ya sebagai calon guru penggerak ya. Kemudian juga ke depan setelah ini juga nanti Bapak Ibu dimintakan untuk membuat rencana ataupun tindak lanjut dalam rangka mengembangkan potensi diri ke depannya. Yang harus Bapak Ibu tulis adalah mengenai kompetensi seorang guru penggerak ya. Sedangkan warna kuning merupakan kompetensi Bapak Ibu miliki ketika berperan sebagai guru di sekolah. Nah, di sini yang pertama ada inovatif, kreatif, memahami murid secara utuh dan mampu berkolaborasi. Misalnya, kemudian memahami kelebihan dan kekurangan diri. Nah, berarti ini istilahnya pintar melakukan refleksi ya pada diri sendiri. Selanjutnya, menguasai materi, lebih percaya diri dalam mengembangkan kompetensi diri berarti Ibu juga ya. Oke. Ada juga merencanakan dan merefleksikan ya tentang diri yang berpusat pada Yang kedua, jika itu kita tidak punya, tidak mungkin hari ini kita bisa duduk di sini. Nah, jadi sekarang tergantung kadar yang dimiliki oleh seseorang itu. Ini kadar inovatifnya 100%. Oh, ini inovatifnya baru 25%. Artinya dibutuhkan guru penggerak yang ada di situ untuk mengkatrol kadar itu. meningkatkan ya Kadar yang guru penggerak yang mengkatrol kadar itu. Baik, terima kasih Pak Edi. Pada guru penggerak kita harus inovatif, salah satunya di dalam kelas. Selama ini inovatif dalam jam kurang Pak. Kenapa? Kita melihat keadaan siswa. Kadang-kadang siswa yang tidak membuat kita kompetitif, kita lihat terbawa slow Pak. Ada tantangan gitu. Lain halnya ketika kita ngajak anak yang pintar ya, lingkungannya orang tua yang mendukung anak yang belajar lebih giat lagi. Jadi kita terbawa suasana, terbawa arus, sehingga inovasi dan kita pun tidak tercapai. Jadi itu kita salahkan anak, sayang anak pula. Kalau kita salahkan diri sendiri ya tentu kesalahan kita. Gimana kalau kita ngajar inovatif selalu kita hadirkan. Kalau saya adanya perbedaan antara guru penggerak dengan diri sendiri itu masalah ke kompetensi sosial. Oke, saya bertanya ya. Nah, ini kan Bapak Ibu sudah tahu perbedaan antara kompetensi
Bapak Ibu miliki saat ini. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang perlu Bapak Ibu lakukan agar Bapak Ibu bisa memiliki kompetensi guru penggerak yang sudah Bapak Ibu sebutkan tadi? Pembiasaan diri supaya nilai-nilai guru penggerak itu bisa menjadi karakter untuk diri kita sendiri. Kalau tidak ada pembiasaan, seperti kita ketahui seperti diagram gunung es itu ya, pembiasaan itu karakter itu akan terjadi karena apabila ada sebuah pembiasaan. Dan adanya pembiasaan baik akan melahirkan tujuan atau potensi diri yang baik. Pengembangan diri gitu? Oh, betul. Ya, pengembangan diri karena kenapa? Di sini kan guru penggerak itu masih tabu, masih sangat asing, masih sangat langka. Sehingga apabila kita sudah di titik guru penggerak, tidak-tidaknya kita melakukan perubahan terhadap diri kita sendiri dulu, kemudian anak-anak kita mengatakan begini-begini. Sehingga dengan demikian, ini kelas dulu ya, kelas dulu. Sehingga demikian menjadi cermin buat kelas-kelas yang lain dan buat anak-anak Jawa. Selain kita menikmati Oke, luar biasa. Oke, Mulai meninggalkan, menghilangkan. Nah, Selama ini kita ada kemandirian, mulailah selama ini kita belum mandiri, tinggalkan. Kita mulai mandirinya. Kolaborasi selama ini kita di sekolah atau di sekolah atau di kita mulai teman yang nilainya itu. Pokoknya semua positif dari nilai enggak lawannya kan. kelas-kelas yang lain dan buat anak-anak Jawa. Selain kita menikmati Oke, luar biasa. Oke. Kompetensi saya. Nah, jadi kita fokus juga ke kompetensi itu dan kita bisa dengan kompetensi itu bisa memberikan dampak positif kepada guru-gurunya. Baik, luar biasa Bu Evi ya. Nah, kesimpulan yang Bapak Ibu bilang tadi secara tidak langsung sudah disimpulkan oleh Bu Evi. Seorang guru penggerak harus memiliki kompetensi mengembangkan diri sendiri. Nah, ya kan? Itulah yang paling penting sebenarnya. Kompetensi itu sangat dibutuhkan pada diri seorang guru penggerak. Kita semua di sini mudah-mudahan kita sangat yakin, ya kan? Bapak Ibu sudah memiliki kompetensi mengembangkan diri sendiri. Baik Bapak Ibu, untuk sesi berikutnya kita akan diskusi kelompok. Kita akan bagi ke dalam 4 kelompok. Nanti kita mulai dari Pak Aminan. Ini nanti saya sebutkan sebagai anggota atau peserta dengan huruf A, B, C, D. Kemudian dilanjutkan terus Bapak Ibu. Ya, silakan Pak Aminan. Kemudian nanti juga kita akan membahas tentang kompetensi seorang guru penggerak. Itu juga 4 Bapak Ibu. Jadi 4 inilah yang akan kita diskusikan bersama di masing-masing kelompok. Nah, kemudian Bapak Ibu, selesai pendidikan guru penggerak, Bapak Ibu akan diikutkan sebagai peserta diklat CKS dan CWS. Untuk seorang kepala sekolah nanti Bapak Ibu ketika selesai Bapak Ibu dilahirkan dari kandungan Merdeka Belajar, ada beberapa kompetensi yang harus Bapak Ibu kuasai. Ada 5 ya. Yang pertama apa Pak Minan? Sosial. Yang kedua kepribadian. Ketiga manajerial. Yang keempat supervisi akademik.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Jadi kami telah mendiskusikan hasil kerja dari kelompok A, yaitu kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama yang berhasil kami diskusikan adalah kompetensi yang harus dimiliki kesadaran belajar sepanjang hayat. Kesadaran belajar sepanjang hayat ini bisa kita bilang seorang guru harus selalu belajar dalam mandiri. Kalau dalam istilahnya self-regulated learning ya. Jadi seorang guru itu harus selalu belajar dan mau mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Kemudian yang kedua yang berhasil kami diskusikan adalah memiliki karakter yang menjadi teladan. Nah, ini pun tidak bisa lepas dari kita seorang guru. Seorang guru sudah pasti menjadi seorang teladan, terutama bagi peserta didik. Kemudian kita juga harus mampu mengembangkan diri keteladanan ini berlanjut mungkin ya kepada rekan-rekan kita di sekolah terutama. Di samping kepada siswa-siswa juga kepada para rekan-rekan guru di sekolah. Kemudian yang ketiga yang berhasil kami diskusikan kemampuan berbicara di depan publik. Ini Pak Aminan. Di poin pertama tadi ada yang tertinggal kayaknya Pak ya. Memiliki kepribadian yang menarik. Udah. Pak Edi kurang fokus. Oke, saya ulang. Memiliki kepribadian yang menarik ini mengapa ya perlu? Ya kita tengok menarik gimana orang suka gitu loh. Kan korelasinya seperti itu. Jadi kita itu harus dulu memiliki kepribadian yang menarik. Cara kita berkomunikasi, tingkah laku, kan amal juga nanti kan. Menjadi teladan bagi orang lain. Artinya memang kita itu bisa dianggap sebagai figur. Jadi kalau anak-anak itu dalam konsep pemikiran anak herois ya. Jadi kalau anak sudah mengidolakan sesuatu, anak itu pengen seperti itu. Oke, pertama kompetensi kepribadian, di mana kita sebagai katakanlah calon kepala sekolah itu harus mempunyai kepribadian yang luar biasa. Artinya kita bisa jadikan sebagai contoh dan kita juga bisa mengayomi. Di samping itu juga kita bisa menjadi sebagai teman, rekan, dan juga sebagai pemimpin yang baik bagi lingkungan sekolah kita. Kedua adalah sosial, di mana kepala sekolah ini juga ya fungsi utamanya juga adalah harus mampu manage kesosialan tersebut, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi harus bisa juga membantu membuat kerjasama dengan lingkungan di luar sekolahnya. Ya bisa juga dengan instansi-instansi yang terkait yang berhubungan dengan kerja sekolah itu sendiri. Tema manajemen sekolah. Kita kasih close sekali lagi. Pada kelompok C. Dari paparan kelompok C, silakan Bapak Ibu CGP untuk menanggapi selama 2 menit seperti yang kelompok pertama. Ada Bapak Ibu? Silakan Pak Robi. Kompetisi di bidang manajemen sekolah yang belum nampak dari paparan kelompok C yaitu yang pertama itu guru penggerak ikut mewujudkan visi misi sekolah. Pasti kaitannya dengan manajemen sekolah. Yang mana visi misi sekolah itu menjadi budaya belajar yang berpihak pada murid. Yang kedua yang belum muncul itu yaitu guru penggerak ikut membantu mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. Tempat tugas yaitu memimpin pembelajaran, di mana pada dibimbing pembelajaran tersebut ada kompetensinya. Yang pertama adalah pengembangan kurikulum, kemudian pelaksanaan proses belajar, asesmen atau supervisi tadi, kemudian pengembangan diri guru, menggerakkan komunitas, dan memproduksikan lingkungan belajar yang betul-betul tumbuh kembangnya peserta didik. Sudah masuk di kondisikan lingkungan belajar mendukung tumbuh kembang peserta didik. Lingkungan itu kita tahu ada sosial, masyarakat, sekolah, dan keluarga. Jadi sudah termasuk di dalam. Nah, seperti kita
kita kan sama-sama SMA nih ya, kita kan baru menyelesaikan asesmen kompetensi ilmu yang bagian survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar itu ada sekolah, sosial masyarakat, kemudian keluarga. Itu sudah termasuk orang tua di dalamnya dilibatkan. Jadi kondisi sosial, masyarakat sosial, kemudian keluarga harus mendukung tumbuh kembang peserta didik. Di sekolah dia bagus, kalau di rumahnya dia tidak didik dengan bagus, kan nggak menumbuh kembangkan peserta didik. Karena yang menumbuh kembangkan peserta didik tidak hanya guru, tapi semua stakeholder pendidikan itu semua bertanggung jawab. Demikian, Mbak. Jadi di sini kami memposisikan seorang guru penggerak itu bagaimana dia memposisikan dirinya sebagai pemimpin pengembangan sekolah. Nah, di sini kami membuatkan ada aspek pengembangan sekolah itu terbagi atas 6. Yaitu yang pertama institusi, yang kedua pengembangan kepala sekolah dan guru, yang ketiga pengembangan siswa, yang keempat keterlibatan komite dan orang tua, yang kelima pengembangan dan pengelolaan infrastruktur, dan terakhir adalah pengembangan masyarakat atau lingkungan sekolah. Jadi di sini untuk mewujudkan 6 aspek pengembangan sekolah ini, apa yang harus kita miliki? Ya, kita harus mempunyai 3 hal kalau menurut kami di sini. Yang pertama adalah mandiri. Mandiri di mana kita mempunyai keinginan untuk bisa mengembangkan sekolah kita. Bagaimana kita bisa memposisikan diri kita sebagai agen untuk diri kita berbenah dan juga membawa orang lain untuk bisa ikut di dalam pengembangan tersebut. Yang kedua, inovatif. Kita harus mempunyai ide-ide terbaru, ide-ide yang sesuai dengan konseptualnya. Apa yang harus kita lakukan supaya bisa mengembangkan sekolah. Yang terakhir adalah kolaboratif. Kita tidak bisa bekerja sendiri di dalam mengembangkan sekolah, maka di situ butuh kerjasama dengan berbagai pihak. Juga kaitannya, tapi saya ingin istilahnya belajar dan belajar terus, memperbaiki diri dalam artian maksudnya bagaimana bisa kita bilang tiada hari tanpa belajar. Nah, kira-kira arahnya ke sana. Long life education. Usaha merubah mindset dari orang tua ya, karena mereka berpikiran bahwa itulah pembelajaran itu diukur dari tulisan anak di dalam bukunya. Padahal kita banyak pengalaman lain di sekolah yang mungkin lebih efektif dalam pembelajaran. Mungkin seperti itu saja. Baik, terima kasih pada kelompok 2. Silakan sesi tanggapan atau pertanyaan atau masukan dari kelompok lainnya. Nah, Bapak Ibu yang ingin menanggapi, one group, one question. Karena tadi kompetensinya ingin mengembangkan pembelajaran, selaras dengan saya mengembangkan diri dan orang lain, silakan banyak belajar dan saling berbagi dengan kami, dengan saya untuk media pembelajarannya. Insya Allah ada media pembelajaran baru yang akan disambut di sekolah. Apa rencana Bapak Ibu untuk mencapai kompetisi tersebut? Yang pertama sekali, otomatis untuk pengembangan diri saya sendiri, saya banyak belajar dengan berbagai hal, ikuti pelatihan, ikuti webinar dan sebagainya. Kemudian juga untuk melakukan pengembangan diri saya melakukan sendiri melakukan refleksi diri. Artinya dari setiap kegiatan saya akan melihat, akan mengukur kemampuan diri saya itu dengan melakukan refleksi diri. Kemudian juga membangun komunikasi yang empatik. Artinya di antara kami sekolah, kemudian dengan kepala sekolah dan lingkungan sekitar saya akan mencoba membangun komunikasi yang empatik tersebut.